selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua yang kami kasih dan diberkati Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudaraku, sidang jemaat, mari kita bersyukur karena kembali pada malam hari ini kita bersama-sama akan merenungkan firman Tuhan, yaitu terdapat di dalam kitab Perjanjian Lama, 1 Raja-Raja pasalnya yang pertama ayat 28 sampai yang ke-53. Namun saya akan membaca satu bagian ayat yang akan menjadi renungan kita bersama. Dengan perikop Salomo diurapi menjadi raja, ayat yang ke-30. Pada hari ini aku akan melaksanakan apa yang kujanjikan kepadamu demi Tuhan Allah Israel. Dengan bersumpah ini, anakmu Salomo akan menjadi raja sesudah aku, dan dialah yang akan duduk di atas tahtaku menggantikan aku. Yang berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Tema kita adalah hikmat, kebijaksanaan, dan ketaatan. Bapak, Ibu yang kekasih, kadangkala meskipun kita sudah dikatakan dewasa, kita sudah usia yang sudah tua, tetapi sering terjadi bahwa kita juga kurang bijak, atau dengan kata lain kurang bijaksana. Namun dalam hal ini, meskipun kita tidak bijak dalam memutuskan, dalam mengambil satu sikap atau tindakan, ketika kita memiliki ketaatan kepada Allah, maka tentunya meskipun keputusan itu tidak bijak, kita akan mendapatkan pertolongan atau diselamatkan. Nah, di sini kita melihat Daud mengambil satu keputusan yang sangat penting, yaitu memilih Salomo menggantikan dirinya sebagai raja atas Israel. Karena itu dalam ayatnya yang ke-28 sampai 31, di sini Daud menyampaikan kepada Bersheba bahwa tahta kerajaan Israel itu diwariskan kepada Salomo sesuai dengan janjinya di hadapan Tuhan. Kemudian Daud pun memberikan perintah penting kepada Imam Zadok, juga Nabi Nathan dan Benaya bin Yoyada untuk melakukan prosesi pengurapan Raja Salomo atas Israel di Gihon. Kita melihat dalam ayatnya yang ke-32 sampai 37. Lalu Nabi Nathan, Imam Zadok, dan Benaya bin Yoyada melakukan perintah Raja Daud dengan diikuti oleh orang Kreti dan orang Pleti. Serta seluruh rakyat pun kemudian mengikuti mereka sambil bersukaria dan meniup seruling. Ayatnya yang ke-38 sampai 40. Dan setelah Adonia mendengar tentang pengangkatan Salomo, dia menjadi takut kepada Salomo. Dan ditinggal oleh para pengikutnya. Dia mencari perlindungan dengan memegang tanduk-tanduk mezbah, dan dia diizinkan hidup oleh Raja Salomo, ayat 49 sampai 53. Nah, dari kisah pengurapan Raja Salomo atas Israel ini kita belajar bagaimana kerap kali kita kurang mampu memberikan perhatian kepada anak-anak yang kita sayangi. Dalam hal ini, Bapak Ibu yang kekasih, Tuhan tetap menunjukkan kesetiaannya dengan memberikan teguran kepada kita. Tidak ada kata terlambat dalam mentaati firman Tuhan. Raja Daud pada masa tuanya ditegur oleh Tuhan melalui Nabi Nathan mengenai perilaku anaknya dan mentaati teguran itu. Dan pada akhirnya kita melihat Bapak Ibu, ketaatan Daud itu membuatnya bisa menyelamatkan kerajaannya. Dan dia masih bisa melihat pewaris tahtanya sebelum dia meninggal. Yang kita lihat beberapa waktu ini firman Tuhan untuk kita baca dan renungkan. Terdapat di dalam kitab 1 Samuel, 2 Samuel, itu berbicara tentang kerajaan Daud. Bagaimana polemik, bagaimana kondisi mereka yang ada di dalam kerajaan ini. Banyak hal yang sudah terjadi.
Bahkan pemberontakan yang dilakukan, ya kudeta yang dilakukan oleh Absalom, bertubi-tubi Daud juga menghadapi perlawanan, ya. Boleh dikatakan pengkhianatan dari keluarganya sendiri, dari anaknya sendiri. Dan Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, terlepas dari kondisi yang dihadapi oleh Raja Daud, karena dia memiliki ketaatan kepada Allah, meskipun kadang-kadang secara manusia dia tidak bijak di dalam memutuskan segala sesuatu bagi keluarganya, bagi tahtanya, bagi pemerintahnya. Tetapi di sini kita melihat bagaimana Daud tetap taat. Ketika dia diingatkan ketika dia ditegur oleh Nabi Nathan, maka dia menyadari akan kesalahan itu dan dia bertobat di hadapan Tuhan. Nah, dari bagian firman Tuhan saat ini juga mau mengajarkan kita banyak hal. Yang pertama berkaitan juga dengan hari Minggu nanti kita merayakan Hari Remaja GKE. Kemudian kemarin kita merayakan Hari Pemuda GKE, Hari Anak GKE. Tentu kita sebagai orang tua diingatkan di sini. Tugas tanggung jawab kita sebagai orang tua di dalam mendidik, mengayomi anak-anak kita. Mungkin kita menyadari kita terbatas. Kita banyak kekurangan. Kita banyak kelemahan sebagai orang tua. Tetapi kita memiliki Tuhan. Dan ketika kita senantiasa taat, setia kepada Tuhan, kita tekun untuk mendoakan anak-anak kita, percaya saja. Meskipun tantangan begitu berat di luar sana yang dihadapi oleh anak-anak kita dan kehidupan kita, tentu Tuhan tidak akan membiarkan kita melewati caranya yang luar biasa yang tak terpikirkan oleh kita. Tuhan akan menolong kita. Tuhan akan menyelamatkan anak-anak kita. Mereka adalah generasi penerus gereja kita, generasi penerus bangsa kita, generasi penerus keluarga kita. Dan tugas kita sebagai orang tua lebih lagi untuk saling menguatkan, meneguhkan, bahkan untuk senantiasa mendoakan anak-anak kita. Yang pertama. Yang kedua adalah Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita melihat di sini bahwa dari sisi Daud, dia tidak ingkar janji. Dia berjanji di hadapan Tuhan. Dan janji itu dia tepati. Nah, tentu ini juga kunci utama bagi kita sebagai orang tua. Ketika kita berjanji di hadapan Tuhan, ketika kita berjanji untuk anak-anak kita, maka kita hendaknya menepati janji itu. Janji kita adalah bagaimana kita membawa, memimpin anak-anak kita, bahkan ketika pada saat penyerahan baptisan kudus, janji kita selaku orang tua untuk membimbing anak-anak kita untuk takut akan Tuhan, mengenal akan imannya dengan sungguh. Sehingga ketika kita tanamkan itu sejak dini, maka kita percaya dengan pertolongan Tuhan, anak-anak kita tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan. Kita harus ingat dan kita harus pegang janji itu. Kemudian yang selanjutnya adalah bahwa kita tidak bisa mendahului rencana dan rancangan Tuhan. Dan ini dialami oleh Adonia, salah satu anak Daud. Dia sudah mengangkat dirinya sebagai raja atas Israel. Tetapi Daud justru memerintahkan supaya mengurapi Salomo untuk menjadi raja menggantikan dia. Dan Salomo adalah merupakan janji Daud di hadapan Tuhan. Dan itu adalah rancangan Tuhan yang tidak pernah terbatalkan. Nah, ini mau mengingatkan kita bahwa kita tidak boleh takabur dalam hidup ini. Kita tidak boleh mendahului rencana Tuhan dalam hidup ini. Di dalam Yakobus dikatakan, jikalau Tuhan berkenan. Artinya atas kehendak dan rencana Tuhanlah yang terjadi dalam kehidupan kita. Kita menyerahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Ia yang berperkara dalam hidup kita. Kita tidak boleh merancangkan kehidupan kita melebihi kemampuan kita. Karena hanya Tuhan yang tahu rencananya atas hidup kita. Karena itu belajar dari pengalaman Adonia ini, kita juga menata hidup kita, menata iman kita, pengharapan kita hanya sepenuhnya menaruh semuanya di dalam tangan pengasihan Tuhan.
Dan yang keempat selanjutnya, bahwa rancangan Tuhan itu tidak bisa dibatalkan oleh manusia. Janji Tuhan tidak pernah diingkari. Meskipun kadang-kadang janji itu tidak seturut dengan apa yang kita harapkan, tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Karena memang apa yang Tuhan rancangkan bagi kita itu tidak sesuai keinginan manusia kita, tetapi sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan yang tinggi, mulia, dan agung bagi hidup kita. Tapi kita percaya itu yang terbaik bagi kita. Dan itu juga terbaik bagi umat Israel pada saat itu. Karena mereka memiliki Raja Salomo yang tentunya sudah diperlihatkan oleh Allah. Nah, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, mari kita belajar dari bagian firman Tuhan ini untuk senantiasa menguatkan, meneguhkan kita sebagai anak-anak Tuhan, untuk senantiasa hidup meskipun kita terbatas dalam hikmat, terbatas dalam kebijaksanaan, tetapi kita memiliki satu hal yang kalau kita melakukannya itu, maka Tuhan akan menggenapi janjinya dalam hidup kita, yaitu ketaatan kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita dan firman-Nya tidak akan sia-sia. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, terima kasih atas firman-Mu yang kembali mengingatkan kami, baik sebagai orang tua, ayah dan ibu, agar senantiasa kami membawa anak-anak kami, membekali anak-anak kami dengan pengajaran yang benar, yang baik, sehingga mereka memiliki mental moral yang baik, etika yang baik, bahkan mereka boleh senantiasa hidup melekat di dalam Tuhan. Mari tolong Tuhan kami sebagai orang tua, tolong anak-anak kami, jangan sampai satupun mereka yang tersesat dan terhilang, menyimpang daripada jalan Tuhan. Kami hanya pertaruhkan anak-anak kami sepenuhnya dalam tangan-Mu, mulai anak-anak balita, anak-anak remaja, anak-anak pemuda, bahkan dewasa. Kami pertaruhkan Tuhan hanya ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga menyerahkan kehidupan dan keberadaan kami, keluarga-keluarga Kristen. Banyak tantangan saat ini, banyak pergumulan hari-hari ini dalam kehidupan keluarga kami masing-masing Tuhan. Mari Tuhan campur tangan, mari Tuhan menolong. Engkau yang maha tahu apa yang terjadi. Kami hanya serahkan dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami, sumber kekuatan dan pertolongan bagi kami. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Inilah doa kami. Hanya dalam nama-Mu dan kuasa-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati. Shalom.